Halo semuanya, langsung aja ya. Di sesi analisis kita kali ini, kita bakal melakukan sebuah perjalanan informasi dari yang sifatnya makro banget sampai ke hal-hal mikro di sekitar kita. Kita melihat bareng-bareng gimana sih keputusan-keputusan raksasa yang dibuat di seberang lautan sana, pada akhirnya bisa merembet dan secara nyata berdampak ke kehidupan kita sehari-hari di sini. Nah, coba deh sesekali kita pikirin. Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah negosiasi nuklir global yang jaraknya ribuan kilometer dari sini, ujung-ujungnya bisa ngasih efek kejut ke ekonomi domestik kita, bahkan sampai ke tingkat keamanan di jalanan sekitar rumah kita? Itulah gambaran besar yang bakal kita urai hari ini. Semuanya itu ternyata saling terhubung, dan jujur aja alurnya ini menarik banget buat dibedah. Oke, agenda kita hari ini bakal bergerak lumayan cepat ya. Kita mulai dari bagian pertama soal konflik nuklir Amerika Serikat dan Iran, terus kita masuk ke geopolitik Timur Tengah, berlanjut ke usaha penyelamatan rupiah kita, sampai akhirnya kita mendarat di realitas domestik, mulai dari vonis kasus korupsi sampai rangkuman kriminalitas harian. Kita masuk ke bagian pertama, konflik nuklir Amerika Serikat dan Iran. Jadi kabar terbarunya nih, di tengah negosiasi yang super alot, Iran kabarnya mulai sepakat buat menyerahkan sebagian uranium yang udah diperkaya ke pihak ketiga. Biar lebih jelas, kita bahas sedikit soal hitung-hitungannya. Berdasarkan data dari mantan inspektur IAEA, Pak Fatur Rahman, pengayaan uranium untuk kebutuhan sipil, kayak buat pembangkit listrik itu cuma butuh sekitar 2-5% aja. Tapi kalau untuk kebutuhan militer, itu butuh di atas 90%. Nah, masalahnya sekarang, Iran itu udah ada di angka 60%. Kalau mesin sentrifugal mereka jalan mulus, lompatan ke 90% itu secara teknis cuma butuh waktu sekitar 1 minggu. Makanya, nggak heran kalau dunia internasional langsung pada waspada. Tapi, di sisi lain, coba perhatiin tuntutan dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tuntutannya ekstrim. Dia minta pengayaan itu diturunkan sampai 0%. Benar-benar 0. Menurut para pakar strategi, tuntutan seketat ini tuh sebenarnya bukan cuma murni soal ketakutan akan bom nuklir ya, tapi lebih ke manuver politik untuk menahan Iran supaya nggak jadi kekuatan hegemoni baru di kawasan Timur Tengah. Terus solusinya gimana dong? Muncul deh satu gagasan yang namanya uranium escrow. Gampangnya gini, ini tuh semacam zona penyimpanan di pihak ketiga yang netral. Jadi idenya, uranium Iran yang udah sampai 60% tadi dibawa keluar dari negara mereka buat disimpan di tempat lain yang aman. Ini semacam jalan tengah lah buat meredakan ketegangan internasional, tapi tetap bikin Iran merasa kedaulatannya nggak dilanggar. Pertanyaan selanjutnya, siapa dong negara escrow ini? Nah, ada 2 kandidat terkuat, Rusia dan Pakistan. Kalau Rusia, mereka itu punya rute logistik garis lurus ngelewatin Laut Kaspia, langsung ke reaktor mereka. Ditambah lagi, dinamika hubungan antara Trump dan Putin tuh bisa aja memuluskan jalur politiknya. Di sisi lain, Pakistan nawarin kedekatan letak geografis dan desain sentrifugal yang kebetulan mirip. Tapi kekurangannya, Pakistan bukan penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Dan ini pasti bikin Amerika agak mikir 2 kali. Masih nyambung dari bahasan tadi, di bagian kedua ini kita bakal perlebar sudut pandang kita ke peta geopolitik Timur Tengah. Di atas papan catur geopolitik ini situasinya benar-benar ruwet. Di satu sisi, Amerika Serikat lagi pusing sama tekanan politik pemilu mereka sendiri. Terus ada Tiongkok nih, yang notabene pembeli utama minyak Iran, pastinya punya agenda perdagangan sendiri menjelang pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Dan yang paling bikin deg-degan dunia itu adalah potensi blokade di Selat Hormuz. Kalau sampai selat ini diblokade, laju ekonomi global bisa tertahan, harga minyak bakal meroket tajam, dan rantai pasok kita pasti kacau balau. Dan ngomong-ngomong soal rantai pasok yang kacau, efek kejut dari Timur Tengah itu langsung kerasa sampai ke pelabuhan kita sendiri. Makanya di bagian ketiga ini kita akan bahas soal upaya menyelamatkan rupiah. 17.500. Ya, kalian nggak salah dengar. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika sempat menyentuh level kritis ini. Dan angka ini tuh meleset jauh banget dari asumsi awal APBN kita. Ini bukti paling nyata gimana ketegangan geopolitik yang barusan kita bahas itu secara harfiah langsung menggerus nilai uang yang ada di dompet kita hari ini. Buat ngerespons situasi darurat ini, Kementerian Keuangan nggak tinggal diam. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa langsung ambil 4 langkah taktis. Pertama, mereka turun tangan buat bantu Bank Indonesia. Kedua, mengaktifkan dana stabilitas obligasi. Ketiga, langsung eksekusi buyback obligasi. Dan yang keempat, mereka berusaha banget nahan supaya investor asing nggak panik dan narik dananya. Intinya satu, mereka mau ngeredam hantaman dolar terhadap rupiah kita. Oke, dari urusan ekonomi makro kita tarik napas sebentar dan masuk ke bagian keempat, vonis korupsi dan kriminalitas di tingkat domestik kita.
Ada satu kasus yang lumayan bikin geleng-geleng kepala nih, yaitu kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menjerat mantan konsultan teknologi Ibrahim Arif. Bayangin ya, awalnya jaksa itu nuntut hukuman berat, 15 tahun penjara plus uang pengganti yang luar biasa besar, 16,92 miliar rupiah. Tapi pas vonis hakim keluar, cuma 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah aja. Dan yang paling disorot, kewajiban bayar uang penggantinya itu hilang sama sekali. Jomplang banget kan? Bergeser sedikit ke dunia pendidikan, lagi ada drama lokal yang viral banget nih di Kalimantan Barat. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPRI tiba-tiba jadi sorotan tajam. Jadi, tim dari SMN 1 Pontianak itu udah jawab benar soal pemilihan BPK, tapi anehnya juri malah nyalahin dan ngasih nilai minus. Terus pertanyaannya dilempar ke SMN 1 Sambas dan malah dibenarkan. Udah pasti dong, kejadian ini langsung memicu protes keras dari publik yang minta pertandingan ini diulang biar adil. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir kita, yang kelima, ragam berita nasional terkini. Kita bakal lihat rangkuman cepat kejadian-kejadian di jalanan kita akhir-akhir ini. Kalau kita lihat laporan kriminalitas harian kita, modusnya itu makin macem-macem. Di Mesuji, Lampung, ada pondok pesantren yang dibakar massa. Pemicunya, warga marah karena kesepakatan damai soal dugaan kasus asusila pimpinannya itu diingkari. Di Medan, miris banget, ada remaja nekat curi motor tetangganya, murni cuma buat modal main judi online dan beli narkoba. Belum lagi teror perampokan pakai senjata api yang baru aja kejadian terekam CCTV di Cisauk dan juga di sebuah toko parfum di Bandung. Di jalan raya juga nggak kalah bikin resah. Kalian mungkin lihat video viral Pak Ogah di Pademangan yang dengan santainya ngawal mobil lawan arus cuma demi dapat uang receh. Terus di Probolinggo ada anak umur 13 tahun yang iseng bawa kabur mobil tetangganya dan akhirnya ia nabrak pohon sampai hancur. Sementara di Cengkareng, cuma gara-gara dugaan korsleting listrik, 6 rumah hangus terbakar dan 1 keluarga luka-luka. Musibah ini bisa kejadian dalam hitungan detik. Tapi tenang, di tengah semua berita yang cukup bikin dada sesak tadi, ada kabar menyejukkan. Saat ini, jutaan jamaah dari seluruh dunia, termasuk saudara-saudara kita dari Indonesia, lagi kumpul di Mekah. Persiapan buat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lagi terus dimatangkan. Ada satu pesan penting sih dari sana. Buat para jamaah lansia, sangat disarankan buat melakukan umroh di malam hari aja, mengingat cuaca di sana lagi ekstrim banget. Nah, sampailah kita di penghujung sesi analisis kali ini. Coba kita renungkan lagi, dari diplomasi nuklir tingkat tinggi yang bisa ngacak-ngacak rantai pasok dunia, sampai perjuangan nahan nilai rupiah, dan akhirnya ke realitas tantangan keamanan di lingkungan kita sendiri, semuanya benar-benar terhubung. Jadi, pertanyaan buat kita semua, udah seberapa siap sih kita beradaptasi dengan efek domino dari dunia yang makin terkoneksi ini? Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi kali ini bareng saya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.